Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, anak sekalian, bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran SKI. Materi lanjutan kita yaitu tentang Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, dan Sunan Derajat. Kemarin kalian sudah belajar tentang Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, dan juga Sunan Ampel. Sekarang kita lanjutkan dengan Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, dan Sunan Derajat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak sampaikan nanti kita akan mempelajari tiga orang ini, yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, dan juga Sunan Derajat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang nanti kita pelajari jadi ilmu. Apa yang Bapak sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita adalah memahami sejarah, kepribadian, keteladanan, serta nilai-nilai perjuangan Wali Songo dari Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, dan Sunan Derajat. Yang pertama yaitu Sunan Bonang. Ada 3 Sunan tadi. Yang pertama adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang itu, anak-anak sekalian, adalah merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, seorang bupati di Kabupaten Tuban. Nama lahir beliau adalah Maulana Makdum Ibrahim. Siapa nama lahirnya? Ya, Maulana Makdum Ibrahim. Lahir di sekitar tahun 1465 Masehi. Beliau, Sunan Bonang ini, anak sekalian, punya 3 orang kakak perempuan dan 1 adik laki-laki, yaitu Sunan Derajat yang nanti akan kita bahas. Jadi salah satu saudaranya menjadi seorang wali. Ayahnya juga seorang wali. Ayahnya Sunan Ampel, saudaranya adalah Raden Kosim atau Sunan Derajat. Punya adik lain ibu bernama Dewi Murtosiah yang dinikahi oleh Sunan Giri, dan 1 lagi bernama Dewi Murtosimah. Jadi Murtosiah sama Murtosimah. Yang Murtosimah ini dinikahi oleh Raden Patah. Kepribadian Sunan Bonang. Ada beberapa kepribadian Sunan Bonang, diantaranya beliau Sunan Bonang ini belajar agama dengan sangat tekun dan disiplin di bawah bimbingan sang ayah, yaitu Sunan Ampel. Saat masih remaja, Sunan Bonang berangkat bersama Sunan Giri belajar Islam sampai ke Samudra Pasai di Aceh untuk menemui ayah Sunan Giri, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Jadi ada di slide yang sudah Bapak sampaikan nanti, ada yang tulisannya berwarna merah. Ada yang berwarna merah atau yang lain daripada yang lain, itu berarti adalah poin-poin penting yang harus kalian pahami. Beliau di Pasai, beliau belajar dengan ulama tasawuf hebat yang berasal dari Baghdad, dari Mesir, dari Persia, dan dari Iran. Nah, apa tuh Bonang itu, anak-anak sekalian? Sunan Bonang itu berdakwah melalui kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat. Bonang merupakan alat musik pukul, itu yang ada di gambar di atas itu namanya bonang, yang terbuat dari kuningan. Kuningan itu semacam tembaga, bahan-bahan logam, yang tengahnya menonjol, kemudian dipukul dengan kayu lunak atau biasanya kayunya diberi ban sehingga keluar suara-suara yang itu namanya bonang. Apa hubungannya dengan Sunan Bonang? Nanti dijelaskan. Tembang atau ajaran yang berisikan
ajaran agama Islam sehingga masyarakat dapat belajar Islam dengan tidak ada paksaan dan dengan senang hati. Karena hal ini kemudian Raden Maulana Maghdum Ibrahim kemudian mendapatkan gelar sebagai Sunan Bonang. Jadi sebelum menyampaikan materinya, sebelum menyampaikan dakwahnya kepada umatnya, pada kaumnya, Sunan Bonang ini menggunakan media berupa bonang atau alat pukul, alat musik pukul yang bernama bonang. Kemudian pasti kalian sudah sering melihat huruf pegon. Ini namanya huruf pegon itu yang di atas itu. Nah, ini huruf-huruf Jawa. Ini namanya huruf pegon. Sunan Bonang juga menciptakan banyak karya sastra berupa suluk yang hebat. Suluk itu apa? Suluk Sunan Bonang saat ini ada yang disimpan di perpustakaan di Universitas di Leiden. Mana Leiden itu, Pak? Di Belanda. Kemudian suluk berasal dari bahasa Arab salakat torikoh yang artinya menempuh jalan tasawuf atau tarekat. Ilmu suluk tadi disebut dengan ilmu suluk. Biasa disampaikan dengan sekar atau tembang atau nyanyian. Bila dalam bentuk biasa disebut prosa atau wirid. Itu namanya suluk Sunan Bonang. Kemudian anak sekalian, ada beberapa sifat positif dari Sunan Bonang yang bisa kita tiru, yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau. Yang pertama, Sunan Bonang itu merupakan pribadi yang sangat tekun dalam menimba ilmu. Sangat tekun dalam menimba ilmu. Ini yang harus kita contoh supaya kita menjadi orang yang berilmu. Dalam berdakwah, beliau lebih terdahulu mengambil simpati masyarakat. Dengan apa? Dengan tadi memainkan gamelan. Setelah orang datang, baru ajaran Islam disampaikan sehingga mudah diterima dengan baik oleh masyarakat. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan perilaku positif Sunan Bonang tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai liang lah. Ada yang sudah hafal Arabnya? Talabul ilmi atau utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Kita masuk ke sunan yang kedua atau wali yang kedua adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini merupakan, kalau kalian lihat gambarnya di depan, biasanya beliau itu penampilannya paling nyentrik, beda sama yang lain. Kalau yang lain pakai sorban, beliau pakai udeng gitu namanya di atas kepala itu. Sunan Kalijogo merupakan sunan atau wali yang memadukan antara seni, budaya, dan dakwah. Lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Said, anak dari seorang tumenggung bernama Wilotikto, seorang adipati Tuban. Kemudian Sunan Kalijogo mempunyai banyak nama, diantaranya adalah Berandalan Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Ageng Sidobrangte, kemudian Raden Abdurrahman. Selanjutnya kakek beliau bernama Arya Teja dengan nama asli Abdurrahman. Nama aslinya Arya Teja ini Abdurrahman, kakek Sunan Kalijaga. Merupakan keturunan Arab. Kakek beliau berhasil mengislamkan Bupati Tuban, kemudian menikah dengan salah seorang putrinya, dan lahirlah Arya Wilotikto yang merupakan ayah dari Sunan Kalijogo. Kepribadian Sunan Kalijogo, beliau sejak kecil belajar agama dari guru agama di lingkungan Kabupaten Tuban. Beliau di kemudian hari memberontak dan keluar dari kerajaan karena banyak melihat oknum petugas pajak pemerintah menarik pajak dari warganya secara paksa. Kemudian di malam hari beliau sering mencuri hasil bumi yang dikumpulkan oleh kerajaan, oleh kabupaten, dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi sejak kecil memang Sunan Kalijogo ini punya kepribadian yang unik, sering membantu orang-orang miskin, sering berkumpul dengan orang-orang yang membutuhkan, meskipun beliau adalah seorang putra Tumenggung. Tumenggung itu ya anak buahnya bupati. Suatu hari karena perbuatannya ketahuan,
Sunan Kalijogo ini atau Raden Said ini dilaporkan ke ayahnya, kemudian menahan beliau untuk tidak keluar dari kerajaan. Tapi di kemudian hari beliau berhasil keluar dan mencuri harta orang-orang kaya dan pelit di Tuban untuk diberikan kepada rakyat dengan memakai pakaian dan topeng yang serba hitam. Nah, akhirnya beliau menjadi seorang berandalan atau perampok Lokajaya namanya. Setelah diusir dari istana, Raden Said menetap di hutan Jatiwangi, kemudian dikenal dengan nama berandal Lokajaya. Beliau merampok orang-orang kaya yang kikir untuk menyantuni rakyat jelata. Suatu hari, ini kejadiannya yang nanti merubah beliau menjadi namanya Sunan Kalijogo. Suatu hari beliau bertemu dengan seorang berjubah putih yang ingin beliau rampok. Dari jauh sudah kelihatan orang berjubah putih yang akan dirampok. Ternyata orang tersebut memberikan nasihat kepada beliau, kepada Raden Said, kepada berandal Lokajaya ini. Apa kata orang berjubah tadi? Orang berjubah tadi mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Raden Said itu merampok kemudian membagikannya kepada orang yang tidak mampu itu sama saja dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Bersihlah kira-kira. Pakaiannya dicuci tapi mencucinya dengan air kencing. Raden Said tercekat, terdiam, termenung tanpa sadar kalau orang yang berjubah putih tadi sudah hilang dari pandangannya. Dikejarnya orang berjubah tadi dengan maksud berguru pada orang yang tadi. Orang berjubah tadi menyetujui kalau kamu mau berguru, katanya Raden Said harus bersedia menjaga tongkat beliau. Lanjut cerita, Raden Said menyetujui syarat tersebut, kemudian duduk bersila menjaga tongkat tersebut di samping atau di tepi sebuah sungai. Raden Said kemudian berdoa kepada Allah agar ditidurkan sebagaimana tidurnya Ashabul Kahfi yang selama menjaga tongkat tersebut di tepi sungai. Ternyata bukan hanya 1, 2, atau 3 hari, bukan berbulan-bulan, bahkan sampai 3 tahun beliau menjaga tongkat itu. Setelah 3 tahun melaksanakan syarat tersebut, barulah orang berjubah putih tadi datang dan kemudian membangunkan Raden Said. Tapi karena sudah saking lamanya tidur seperti Ashabul Kahfi doanya tadi, maka beliau dibangunkan dengan mengumandangkan azan. Setelah membersihkan tubuhnya, tubuh Raden Said tadi ternyata sudah ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan. Sudah dirambati tumbuhan, kemudian dibersihkan, dibawa kembali ke Tuban. Ternyata orang yang berjubah putih tadi adalah Sunan Bonang. Semenjak kejadian ini, Raden Said lebih terkenal dengan nama Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga, sama aja. Karena beliau pernah bertapa di tepi sungai. Kali artinya sungai, jaga artinya menjaga. Jadi Sunan Kalijogo adalah sunan atau wali yang menjaga sungai, pernah menjaga sungai dengan tepat. Perjuangan dakwah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo merupakan murid dari Sunan Bonang. Tadi sudah disampaikan bagaimana proses beliau, Raden Said, Sunan Kalijogo menjadi muridnya Sunan Bonang. Sangat toleran dalam menyebarkan Islam di Jawa. Beliau sangat toleran terhadap budaya lokal. Selain sebagai dalang wayang, beliau merupakan perancang lagu dan bangunan, serta dikenal sebagai desainer pakaian. Menyampaikan Islam dengan dibalut nuansa seni, berseni dan kebudayaan, menyebabkan Islam mudah diterima dan berbaur dengan kebudayaan Jawa. Beliau terus mengembara hingga akhirnya beliau memilih tempat di daerah Kalidangu sebagai tempat terakhir beliau, dan beliau wafat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meninggalnya di Kalidangu. Nilai-nilai positif Sunan Kalijogo. Apa sih nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari beliau? Yang pertama, beliau selalu memikirkan nasib kaum fakir dan berusaha untuk menyantuni. Meskipun dalam keadaan berkecukupan, beliau selalu memikirkan nasib orang-orang yang membutuhkan. Menerima nasihat siapa saja walaupun belum dikenalnya, asalkan itu bernilai kebaikan. Kemudian, demi menerima ilmu beliau sanggup
menerima syarat dari gurunya walaupun syarat tersebut sangat berat. Tadi seperti menjaga tongkat di tepi sungai sampai 3 tahun. Memahami kesenangan umat selanjutnya, mengemas kesenangan tersebut dengan disusupi oleh nilai-nilai keislaman. Karena senangnya kesenian, maka beliau sebelum menyampaikan dakwah berkesenian menjadi dalang, berkesenian memainkan musik-musik, membuat suluk, sehingga ajaran-ajaran Islam itu dapat masuk dengan mudah. Nah, ini salah satu karya beliau. Karya beliau yang paling fenomenal salah satunya adalah lagu Lir Ilir. Pasti kalian sering dengar lagu Lir Ilir. Lir ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo, tak sengguh penganten anyar, cah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu penek no, kanggo mbaso dodot ira, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun sora iyo. Itu lagunya Sunan Kalijogo, Ilir. Mananya Bapak? Maknanya sebagai umat Islam kita diminta bangun dari kemalasan dan keterpurukan, menyongsong masa depan seperti orang yang memiliki kehidupan baru. Hati kita harus kita pelihara, harus kita gembala, hendaklah dijauhkan dari hawa nafsu. Meskipun susah, kita harus tetap melaksanakan rukun Islam untuk menyegarkan keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa kita sering berubah, bahkan terkoyak dan berlubang. Perbaikilah supaya nanti apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih sehat dan banyak waktu luang, dan jika ada yang mengingatkan, maka jawablah dengan ya samina wa ato. Jangan samina wa isoina. Kemudian selanjutnya anak sekalian ada Sunan Derajat. Ini wali kita yang ke-6 atau wali kita yang ketiga hari ini. Sunan Derajat itu merupakan, beliau lahir dengan nama Raden Qasim. Diperkirakan beliau lahir pada tahun 1400 Masehi, sekitar itu tahun lahirnya. Sunan Derajat merupakan putra bungsu, putra yang paling akhir dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Ini saudaranya Sunan Bonang, anaknya Sunan Ampel. Sunan Derajat terkenal sebagai profesi yang cerdas. Seorang yang cerdas, beliau bertempat di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran dan Kabupaten Lamongan. Beliau terkenal sebagai wali penyebar Islam yang berjiwa sosial besar, terkenal akan kearifan dan kedermawanannya. Beliau mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak saling menyakiti, baik perkataan, sikap maupun perbuatan. Nah, ini kata-kata beliau yang paling terkenal. Bapang dan simpangi ono catur mungkur. Jangan menjelek-jelekkan orang lain, apalagi melakukan perbuatan itu. Perjuangan dakwah Sunan Derajat. Sunan Derajat memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah, dengan cara-cara bijak tanpa memaksa. Sunan Derajat berdakwah dengan 5 cara. Ada 5 cara dakwah Sunan Derajat. Yang pertama, lewat pengajian langsung dari musola atau langgar atau masjid. Kedua, penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Jadi beliau juga bikin pesantren. Yang ketiga, memberi fatwa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kalau ada orang datang bertamu ke beliau minta fatwa, maka beliau memberikan fatwa. Keempat, berdakwah melalui kesenian tradisional. Dan yang kelima, menyampaikan ajaran agama Islam melalui ritual adat tradisional. Filosofi Sunan Derajat. Yang pertama ada memayu resep tiasing sasoma. Apa artinya? Kita selalu membuat senang hati orang lain. Jroning suko, kudu iling lan waspada. Di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Laksmi taning subroto tan nyipta marang pringgabianing lampah.
Dalam perjalanan untuk cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Meper hardening pancodriya, kita harus selalu menekan gelora hawa nafsu. Bahkan bapak yang orang Jawa aja masih ngali-ngali membacanya lah. Kalian harus belajar lebih giat lagi untuk membaca seperti ini. Hening, heneng, hening, henung. Ini filosofi beliau. Dalam keadaan diam, kita akan memperoleh keheningan. Dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Mulya guna panca waktu. Suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Wene ono tekan marang wong kang wuta, wene ono mangan marang wong kan luwe, wene ono busana marang wong kang wuda, wene ono ngiyup marang wong kang kodanan. Maknanya, berilah ilmu agar menjadi pandai, sejahterakan kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, dan berilah perlindungan pada orang yang menderita. Itu filosofi Sunan Derajat. Nah, itu adalah Sunan Derajat makamnya. Sunan Derajat meninggal di tahun 1522 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, dan Kabupaten Lamongan. Nah, nilai sikap positif Sunan Derajat. Ada beberapa sikap positif Sunan Derajat. Yang pertama, mempunyai jiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat sekitar. Sangat memperhatikan orang fakir miskin. Penanaman motivasi untuk etos kerja yang tinggi dan menyebarkan Islam dengan cara santun, dakwah bil hikmah, dan dengan cara yang bijak tanpa ada paksa. Sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di video ini. Setelah kalian mendengarkan penjelasan Bapak tadi, apa kira-kira? Kalau kalian masih belum ada yang terlewat, silakan diulangi dari awal. Apa julukan Sunan Kalijogo saat beliau menjadi perampok? Jadi sebelum bertemu dengan Sunan Bonang tadi beliau punya julukan. Jadi perampok kemudian punya julukan. Apa julukannya? Silakan dijawab di kolom komentar. Tulis nama kalian, kelas kalian, kemudian jawabannya di bawahnya. Sekian yang Bapak dapat sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau langsung ke WA Bapak. Bapak akhiri, nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.